Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang dosa. Kasihanilah kami Allah, karena kami orang berdosa. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih. Selamat datang di Gereja Katolik Santo Marinus Resinda. Hari ini kita akan merayakan Misa Rabu Abu. Perayaan Ekaristi pada pagi ini akan dipimpin oleh Pastor Antonius Sulastijana PR. Paduan suara oleh guru-guru Sekolah Ignatius Slamet Riyadi. Misa Kudus akan segera dimulai. Demi kekusukan perayaan iman kita bersama, kami mengundang seluruh umat untuk menjaga keheningan di dalam gereja dan area sekitarnya sebagai wujud sikap hormat dan persiapan batin. Tidak berjabat tangan pada saat salam damai. Menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan perangkat elektronik lainnya. Mengikuti seluruh rangkaian perayaan Ekaristi dengan penuh perhatian dan partisipasi aktif. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menyambut tubuh Kristus. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini adalah hari Rabu, masa Prapaskah adalah saat yang paling tepat untuk menyerukan pertobatan kepada Allah. Jawaban tersebut selanjutnya diwujudkan dalam sikap yang tobat dan disertai niat yang ikhlas dan diungkapkan dalam tindakan puasa, amal, dan doa. Hidup terbuka pada Tuhan hendaknya selalu diusahakan karena Dialah satu-satunya Allah yang benar dan setia. Kita percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita mohon kepada Tuhan semoga Tuhan menyertai kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dan persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang begini firman Tuhan. Berbaliklah dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah kumpulkan, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangi umatmu, dan janganlah biarkan milikmu menjadi celah, sehingga bangsa menyimpang padamu. Kenapa orang berkata para bangsa-bangsa, di mana mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehati kamu
supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah kamu jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukannya orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah kamu diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dan anak-anakku sekalian, hari ini hari apa sih? Rabu apa? Mengapa disebut Rabu Abu? Kenapa? Masa pertobatan, orang TK pinter-pinter ya. Masa pertobatan. Pertobatan diwujudkan dengan apa? Dengan apa yo? Wah betul, anak TK terus yang jawab. Yang anak SMP enggak menjawab, SMA juga menjawab. Ya, pantang dan puasa. Apa itu pantang? Adalah mengurangi kesukaan-kesukaan kita demi pertobatan kita. Misalkan saja ada yang suka jajan, jajannya dikurangi. Ada yang suka main gamenya dikurangi. Ada suka yang marah-marah, ada yang suka marah-marah enggak di sini? Wah, marah-marahnya dikurangi. Ada yang suka usil kepada temannya? Banyak ya, usilnya dikurangin atau bahkan dihilangkan. Inilah cara untuk kita supaya bertobat. Sedangkan puasa itu kapan dilaksanakannya? Puasa orang Katolik berapa kali? Puasa hanya 2 kali, yaitu pada hari ini, Rabu Abu, dan juga Jumat Agung nanti. Puasanya tidak perlu rumit-rumit, hanya makan sekali. Makan sekali bagaimana? Bisa makan pagi, bisa makan siang, bisa makan malam, hanya sekali yang kenyang. Yang lainnya makan boleh makan, tetapi hanya sedikit saja. Jadi kita menahan hawa nafsu kita untuk bertobat. Karena kita bertobat itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Pantang dan puasa adalah sarana untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan menahan hawa nafsu yang ingin kita makan dan menahan diri untuk melakukan kesukaan-kesukaan kita. Kita sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kapan kita bisa bertemu dengan Tuhan? Ayo. Kapan kita bisa bertemu dengan Tuhan? Hah? Kapan? Dengan doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Maka di dalam pantang dan puasa harus kita mengikutkan doa-doa kita. Kita harus semakin rajin berdoa supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan itu dengan hati yang suci dan murni. Perjumpaan kita dengan Tuhan membawa sikap kita untuk selalu berdoa dan bertobat kepada Tuhan. Kita masing-masing kan ditandai dengan abu kita. Ini udah ada abunya kan? Mengapa saya sudah ada? Anak-anak belum, kenapa? Ayo. Udah ditandai belum? Karena saya sudah misa. Tadi pagi saya sudah misa, yang hari ini yang belum yang tadi sudah ditandai dengan abu. Kalian belum ditandai dengan abu. Tanda abu ini diberikan di dai kita memiliki makna yang mendalam di dalam penghayatan iman kita. Abu menandakan kematian, kedukaan, sesal dan juga tobat. Kita mati karena dosa, kita berduka karena maut yang merupakan buah-buah dosa. Kita menyesal dan bertobat karena tindakan yang salah dan dosa yang merusak tidak hanya untuk jiwa kita sendiri, tetapi juga merusak kebersamaan kita, pertemanan kita. Kita mempunyai teman-teman, mempunyai saudara-saudara, karena dosa kita, kemudian kita juga bisa merusak persahabatan kita. Maka suruhan Tuhan dalam nubuat Yoel mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaiklah kepada Tuhan Allahmu. Tanda salib abu di dahi merupakan tanda setia dan bakti kita kepada Kristus. Tanda salib abu di dahi kita menunjukkan bahwa kepemilikan, kesetiaan dan sikap bakti kita kepada Kristus. Kita dimiliki Kristus, maka haruslah kita setia dan memberikan sikap bakti kita kepada Tuhan. Tuhan, tanda salib itu menandakan perlindungan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan melindungi kita dari segala serangan-serangan setan, dari serangan-serangan iblis yang akan menyesatkan kita. Tuhan memberikan bimbingan kepada kita supaya kita bisa hidup baik.
Rabu-abu membawa kita masuk ke dalam masa yang penuh rahmat. Waktu suci, saat tepat untuk menempa batin dan jiwa kita. Untuk kembali sebagai murid-murid Tuhan. Pesan Injil hari ini menunjukkan cara menghayati waktu suci. Caranya yang tepat adalah melakukan doa, juga melakukan derma, dan juga melakukan puasa. Yang pertama adalah doa. Dengan berdoa kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan berkuasa atas diri kita supaya kita menjadi bertobat. Tuhan akan menunjukkan kepada kita, oh bagaimana sih saya harus berbuat. Kalau saya berbuat jahat kepada teman saya, apakah itu berdosa atau tidak? Kalau saya berbohong kepada orang tua saya, bagaimana saya berdosa atau tidak? Kalau kita sudah melakukan kesombongan, ataukah berdosa atau tidak? Itu Tuhan yang mengatakan di dalam diri kita. Tuhan meminta kita supaya kita menjadi hidup yang baik dan suci. Dengan demikian kita nantinya, kita akan selalu berbuat baik kepada sesama kita. Yang kedua adalah derma atau sedekah. Untuk mewujudkan segala niat baik kita harus berani menyisihkan uang saku. Kita masing-masing mempunyai uang saku toh, harus menyisihkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Di luar sana masih banyak orang yang tidak mampu, masih banyak pengemis-pengemis. Mereka membutuhkan kita, bukannya kita kemudian memberikan segala sesuatu yang kita memiliki, tapi kita memberikan sebagian dari kita. Sebagian dari kita berikan kepada mereka. Ini adalah salah satu langkah laku di dalam pertobatan kita. Kita dengan sungguh-sungguh menyisihkan uang saku kita. Ya, di kelas mungkin nanti ada APP ya, aksi puasa pembangunan. Ya nanti kalau aksi puasa pembangunan masukkanlah uang saku kalian. Jadi jangan APP itu minta kepada orang tua, ini uang sakunya berapa? 10.000, uang APP-nya berapa? 5.000, bukan seperti itu. Dari yang 10.000 yang diberikan oleh orang tua, harus kita berikan juga kepada orang miskin. Nah, ini adalah satu kunci dalam hidup kita, supaya kita mau berbagi, mau peduli kepada orang lain yang sedang kekurangan itu. Ya, kita jangan mengatakan, saya juga berkekurangan loh Romo. Tidak, kita harus selalu merasa bahwa kita kaya, kita berlebih. Kita masih memiliki orang tua, masih memiliki orang-orang yang mencintai kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang miskin, itu adalah menutup kemungkinan rahmat dan berkat. Kalau kita mengatakan bahwa saya orang kaya, maka kita juga bisa memberikan apa yang kita miliki. Jadi kita memberikan apa yang udah ada bersama-sama yang dengan kita. Yang ketiga adalah pantang dan puasa. Pantang dan puasa adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan berpuasa dan pantang, kita melatih rohani kita, supaya kita sadar bahwa kita masih menjadi orang yang berdosa. Oleh karena itu, kita perlu pertobatan. Bagaimana bertobat? Dengan mengendalikan diri kita. Seperti tadi yang kemudian kita masih mempunyai kedosaan-kedosaan, kesombongan, keirian hati, ketidaksukaan kepada teman, itu harus kemudian kita ubah menjadi sukacita dan kegembiraan. Maka malah kita siapkan diri kita untuk menerima Kristus, supaya hidup di dalam diri kita, hidup kita bersama Kristus. Kita membawa diri kita kepada kehidupan yang lebih baik. Hidup bersama Kristus itulah asik. Hidup bersama Kristus itu sangat menyenangkan. Bagaimana kita hidup bersama Kristus? Kristus itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita bersatu di dalam Kristus. Jadi kita selalu membawa Kristus kemanapun kita pergi. Meskipun kita tidak merasa, wah Kristus ada di mana, tidak ada di sini. Tetapi semuanya ada di dalam diri kita ini. Kristus selalu menggerakkan kita untuk mengajak kita untuk bertobat dan menjadi hidup lebih baik lagi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan rendah hati malah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya
ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri dan Kau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dengan penuh kasih. Limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah dengan hati yang suci, kami layak merayakan mesti Paskah Putra-Mu dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, doa, tobat, dan amal kasih mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini malah kita mempersembahkan kepada Bapa di surga keinginan kita untuk memperbarui diri, gereja, dan masyarakat. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah kita mohon, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi para penguasa di dunia ini. Ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah kita mohon, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan putus asa. Ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah kita mohon, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain. Ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menjadi semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Semoga mereka yang sakit dan menderita tetap percaya kepada Allah dan mendapatkan pertolongan dari sesama. Marilah kita mohon, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi kita sendiri. Ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah kita mohon, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. marilah kita doakan doa pembangunan gedung karya pastoral Paroki Santo Marunus Resinda. Allah Allah Bapa Bapa, sumber segala kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Kami bersyukur atas setiap langkah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah darimu, termasuk kesempatan untuk membangun gedung karya pastoral di gereja kami, tempat yang kami harapkan akan menjadi tempat berkat bagi banyak orang. Berkatilah semua umat yang terlibat dalam pembangunan ini, baik yang memberi, yang mendoakan, maupun yang bekerja dengan tangan mereka. Semoga setiap usaha kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya bahwa dengan tangan-Mu yang penuh kasih, semua yang kami lakukan akan membawa berkat bagi banyak orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Malah kita berdoa untuk intensi kita masing-masing di dalam hati kita. marilah kita mohon, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan dimana Tuhan kesehatan kita serta segenap hal yang kudus. Ialah pada awal masa Prapaskah ini seluruh umatmu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, malah mengarahkan hati kepada Tuhan, malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan-Mu ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerak iman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, maka benar kita bernyanyi sambil berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus, sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya pantas Tuhan datang pada saya, tetapi sabar saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus mengiringi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Siapa saja merenungkan hukum Tuhan siang dan malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Malah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Paroki Santo Marinus Resinda, hari Rabu Abu, Rabu 18 Februari 2026. Jalan salib dalam masa Prapaskah akan dilaksanakan mulai hari Jumat, tanggal 20 Februari. Jalan salib dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 6 sore dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Untuk misa pagi setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah ditiadakan. Seksi Keluarga Paroki Santo Marinus Resinda akan mengadakan pembaharuan janji perkawinan bagi umat yang menikah pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Pembaharuan janji perkawinan akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Maret saat jam misa pagi. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftar, dapat menghubungi ketua lingkungannya masing-masing. Telah dibuka pendaftaran pembinaan persiapan pernikahan di Paroki Kristus Raja Karawang. Pembinaan akan dilaksanakan pada tanggal 27, 28 Februari, dan 1 Maret. Untuk pendaftaran silakan berkunjung ke Sekretariat Paroki Kristus Raja Karawang. Dalam rangka perayaan Imlek, akan dibagikan angpau dan jeruk pada hari Minggu 22 Februari setelah selesai misa pagi. Dimohon kepada seluruh umat agar menjaga kebersihan gereja dan lingkungan gereja, serta tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun. Sekian pengumuman dan terima kasih atas perhatiannya. Anak-anakku sekalian dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita ingin bertobat, lakukanlah sekarang juga. Jangan ditunda besok, tetapi sekarang lakukan juga. Semoga dengan melakukan yang cepat dan tepat, ini akan senantiasa mendapatkan perhatian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memperhatikan langkah kita, apakah kita mau bertobat atau tidak. Jika ada kehendak untuk bertobat, maka Tuhan akan melihat bahwa pada saat inilah kita harus bertobat. Terima kasih kepada misinar, kepada asisten imam, kepada lektor, dan kepada pemazmur, dan juga terima kasih kepada omong umat, dan terima kasih pada guru ISR dan multimedia. Terima kasih kepada anak-anak sekalian dan saudara-saudari yang telah melakukan Ekaristi ini dengan sungguh-sungguh baik. Karena Ekaristi ini maka bisa berjalan dengan baik. Malah kita ini senang, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, anak-anakku sekalian, dan orang-orang yang kita doakan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian peran Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.